Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fandrianti dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Ghibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, Dewan Juri, serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Allahumma amin. Baiklah, di sini saya Nur Fandrianti dari kelas 12 MIPA 5 akan menyampaikan ceramah dengan tema perilaku remaja di era global dan dampaknya terhadap ukhuwah Islamiyah dengan bahasa ghibah. Teman-teman yang berbahagia, ghibah atau menggibah sangat erat hubungannya dengan remaja zaman sekarang, yang lebih khususnya lagi para remaja muslimah. Pintar sekali setan menggoda remaja yang pemikirannya masih labil, yang masih mencari jatah diri mereka. Sebenarnya gosip itu setan selipkan secara semu pada obrolan spontan para remaja. Padahal kegiatan menggibah, ngerumpi, ngerasani, menggosip dan sejenisnya itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas firman-Nya yang dituangkan pada surah Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah kamu menggunjing satu sama lain. Sukakah kamu memakan bangkai saudaramu sendiri? Tentu kalian akan merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Teman-teman yang berbahagia, dari potongan ayat di atas kita tahu bahwa Allah terang-terangan melarang kegiatan yang disebut ghibah atau menggosip. Bahkan ditegaskan lagi bahwa ghibah itu ibarat memakan bangkai saudaranya sendiri. Apakah kita tidak merasa jijik? Atau ada sebuah lirik lagu yang sesuai dengan tema saya kali ini? Berhati-hatilah serta waspadalah bila sedang asik ngobrol kumpul bersama-sama. Terkadang suka membuka aib sesama, asik ngomong-ngomong sambil ngerasani uang sampai tak sadar. Amalnya habis tercolong. Teman-teman yang berbahagia, lirik lagu di atas benar adanya. Remaja zaman sekarang kalau sedang berkumpul bersama, yang katanya mau kerja kelompok, bahas pelajaran, tapi secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak disengaja, 90% dari mereka yang berkumpul itu akan membicarakan hal yang mengarah ke ghibah atau gosip. Menggunjing orang lain, selain kita mendapat dosa tanpa kita tahu, amal baik kita akan berpindah ke orang yang kita gunjingkan itu. Bahkan ghibah dapat merusak ukhuwah Islamiyah. Kenapa? Karena apabila orang yang kita gunjingkan itu tahu, tidak menutup kemungkinan akan semakin renggang hubungan antar keduanya. Mungkin bisa jadi saling membenci dan ukhuwah Islamiyah antar kedua pun hilang. Padahal memutus silaturahmi itu dilarang pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa ditarik kesimpulan bahwa dengan bergibah kita melakukan pelanggaran atas 3 pasal berlapis, dan itu pasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hukumnya lebih tinggi dari hukum undang-undang. Lantas bagaimana agar kita tidak terjerumus ke dalam kegiatan ghibah yang pelaksanaannya secara tidak langsung disamarkan oleh setan? Ketika ada obrolan yang mengarah ke ghibah, mari kita ingatkan teman-teman kita yang ada di obrolan itu, mengingatkan sesama itu dianjurkan oleh Allah. Apabila mereka tidak menghiraukan, mari kita tinggalkan obrolan itu dengan izin yang sopan. Lalu isi jam kosong kita dengan hal positif, dan insya Allah yang persentase berhasilnya lebih tinggi, yaitu dengan meminta perlindungan kepada Allah yang Maha melindungi dan Maha penjaga. La haula wala quwata illa billah. Dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita
kita juga akan semakin terjauh dari ghibah. Teman-teman sekalian, cukup sekian ceramah singkat dari saya. Semoga dapat kita ambil sisi positif dari apa yang telah saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.